Halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, jumpa lagi kita. Kemarin di video sebelumnya gue bahas IHSG akan turun karena dia kena MA 200, yang dimana 20 Mei kemarin itu beneran turun. Kabar gembiranya adalah volumenya nggak lebih besar dari volume hijaunya kemarin, tapi lebih besar dari rata-rata. Ya padahal harapannya kalau boleh ya IHSG turunnya low volume. Nah tapi kalau misalkan kita lihat dari data 21 Mei, hari ini IHSG close hijau 0,67 dan volumenya cukup besar daripada yang sebelumnya ya. Jadi kita lihat ya berapa sih transaksinya di market reguler itu. Kalau kita lihat di sini 14,4 triliun ya. Jadi cukup bagus, kenaikan IHSG hari ini cukup bagus, 14,4 triliun. Dan kalau misalnya kita ngeliat value-nya yang terbesar adalah pergerakan di bank BCA, BRI dan juga Antam ya. Kalau kita lihat BCA itu transaksinya besar sekali dan evaluasinya bisa 1,6 triliun ya, naik 2,4%. Jelas kenapa BCA bisa kayak gini, karena dia udah rilis laporan keuangan dan laporan keuangannya bertumbuh luar biasa. Dari revenue 23T jadi 24T. Net profit juga dari 12,8 naik jadi 14T. Jadi pergerakan si BCA ini cukup bagus ya. Ini kalau dibandingin quarter to quarter selama, kalau kita lihat 12 bulan. Yang kita lihat 12 bulan adalah revenue-nya dia kan setahun itu 94T. 2023 87. Jadi kalau misalnya kita tarik ke belakang 2019 sampai 2024, BCA itu nggak ada turunnya. Oke, dia nggak ada turunnya. Revenue-nya terus naik dan juga kalau kita lihat net profitnya juga naik, kecuali 2020 dari 28T jadi 27T. Tapi setelah itu berjalan ke depannya terus naik 31, 40T, 48, 54, 141. Ya. Ini 54T. Sorry, ini bukan 141, 14T tapi baru kuartal pertama 2025. Kalau disetahunkan, kalau misalkan dilihat dari kinerjanya BCA dari kuartal pertama disetahunkan gitu, Ipot sih kasih data bahwa ini akan 56T. So ini akan naik gitu net profitnya. Dan kalau misalkan kita lihat historical revenue terus naik. Jadi untuk BCA dia saham yang cocok buat di dollar cost average. Nah kebetulan kemarin di video sebelumnya ada yang minta dibahas BRI dan BRIS. Coba kita juga sama ya, mumpung tadi gue bahasnya BCA, kita coba bedah BBRI dan BRIS dari sisi fundamental dulu. Nanti baru kita ke teknikal dan juga bandarmologinya ya. Kita lihat BBRI. BBRI dia udah rilis laporan keuangan kuartal pertamanya ya, 3 bulan pertama. Revenue-nya agak turun sedikit dari 50 menjadi 49,8. Ini quarter to quarter ya. Kalau net profitnya 15 turun juga 13,6. Nah, kalau misalnya kita melihat setahunnya BBRI gimana? Setahunnya BRI revenue-nya dia sebetulnya nggak pernah turun juga seperti BCA ya. Lihat, dia revenue-nya omsetnya 121 triliun, 135, 143, 151, 178, 199. Net profitnya juga 2020 turun ya pasti karena Covid berdampak. Tapi waktu di 2021 recovery ya, dari 18T langsung ke 31. 31 naik ke 51. Naik lagi 2023 60T. Nah ke 2024 ini stagnan. Ya dia stagnan walaupun revenue-nya naik tapi net profitnya naik. Net profitnya naik kecil doang ya, 60 jadi 60,1 T. Nah 2025 ini dia ada penurunan. Dan kalau disetahunkan BBRI, kalau misalnya kinerja BBRI begini terus, kemungkinan besar net profitnya akan turun. Jadi 54,6 dibanding tahun sebelumnya year to year ya itu turun teman-teman, sedangkan revenue sama aja. So jadi kalau misalkan teman-teman tanya, wah berarti kalau misalkan untuk nabung dollar cost average bolehnya BCA atau BRI ya.
Sebetulnya ada dua hal yang berbeda. BCA itu punya swasta, sedangkan BRI ini punya BUMN. Jadi pastinya akan berbeda. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda. BCA itu adalah bank swasta, sedangkan BRI ini adalah bank BUMN. Tergantung selera kalian mau dollar cost average kemana. Nah, itu kan perbandingan antara sama-sama yang bukan syariah. Nah, kalau pertanyaan ada, saya maunya nabung yang syariah. Nah, coba kita lihat BRIS ya. Bank Syariah Indonesia, apakah dia cocok buat di dollar cost average? Yang pertama kita lihat dulu laporan kuartal pertamanya juga udah keluar nih. Kita bandingin kuartal ke kuartal dulu ya. Dia revenue-nya 6,1 T naik jadi 6,7 T. Dan kalau kita ngelihat dari 2019 800 ke 4,2 ini cukup signifikan. 2021 4,4, 4,5, 5,3 T, 6,1, 6,7. Jadi cukup bagus ya dari sisi revenue. Lalu juga dari sisi net profit dia pertumbuhannya juga cukup bagus. Dan 2024, 2025 yang kuartal pertama 1,7 menjadi 1,8. Kalau kita ngelihat dari 12 bulannya selama 5 tahun ke belakang ya, 6 tahun 6 tahun ke belakang itu dia emang benar-benar bertumbuh revenue maupun juga net profit. Sangat bagus sekali. Dan kalau misalkan kita ngelihat ini kuartal pertama BRIS di setahun kan ini naik signifikan 7,5 dari cuman 7 T. Jadi kalau misalnya kinerjanya BRIS sampai kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 begini aja nih seperti kuartal 1, hasilnya adalah BRIS net profitnya naik signifikan dan juga revenue-nya naik cukup signifikan dari 22,9 triliun menjadi 26,9 triliun. So jadi teman-teman silakan pilih. Kalau misalkan saya mau nabung saham di perbankan, kalian tentukan kalian mau tabung syariah atau enggak. Kalau misalkan konvensional berarti bandingin coba ke 4 bank, BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Usulnya gua sih kalau emang kalian mau dollar cost average, jangan semuanya beli perbankan gitu ya. Kita pecah dari portfolionya. Nah, kita coba lihat ya. Kita bandingin perbankan. BBCA gua nggak bandingin di sini. Coba kita lihat yang BUMN ya, BBRI, lalu Bank Mandiri, lalu juga BBNI. Mana sih yang dari sisi fundamentalnya lebih bagus? Yang pertama, kalau misalnya kita lihat sales growth, Bank Mandiri jelas lebih bagus dibanding BRI. Gross profit juga bagus yang Bank Mandiri, sedangkan BRI ini minus. Ya, Mandiri ini 11,5. Operating profit margin Bank Mandiri lebih besar 48,8. Net profit juga lebih gede Bank Mandiri, beda tipis sama Bank BNI. Tapi market cap jelas lebih gede Bank BRI. Ya di mana-mana orang pakainya BRI. Jadi, tapi ada juga yang pakai Mandiri. Di perkampungan misalnya, tapi banyak kan BRI gitu kan. Nah, price earning ratio-nya sebetulnya paling murah adalah Bank BNI. Dia lebih kecil 7,7. Lalu juga price book value paling murah adalah Bank BNI karena dia masih di golongan under value karena di bawah 1 kali. ROA bagusan Bank BRI, ROE Bank Mandiri paling unggul, BNI paling kecil. Nah, kalau misalnya kita ngeliat kayak begini dari sisi fundamental, maka yang layak buat dibeli adalah Bank Mandiri dibanding BRI dan BNI. Jadi kalau misalkan kalian memilih nih, saya mau ada 2 saham deh yang konvensional, tapi yang satu swasta, satu BUMN. Jadi yang pertama saya mau beli BCA, yang kedua apa? Silakan pilih dari ketiga ini. Satu lagi yang syariah misalnya BRIS ya, silakan aja kayak gitu. Coba sekarang kita bahas ke teknikalnya ya. Kita nanti bandingin. BBCA ini saham yang gua hapus dulu. Dia sangat strong uptrend. Jadi teman-teman kalian mesti perhatiin bahwa kalau mau saham yang buat diinvestasikan dollar cost average kayak gitu, beli tiap bulan, kalian harus perhatiin yang pertama adalah dia mesti uptrend ya. Sekali lagi dia mesti uptrend. Yang kedua adalah bagi dividen rutin. Nah, kalian lihat Bank BCA dari 2012 terus uptrend, nggak pernah dia close di bawah EMA 200. Di bawah EMA 200 sekali karena COVID nih ya, tapi nggak sampai tembus 2020.
kemarin itu sebetulnya justru malah lebih berbahaya daripada COVID karena BCA sempat tembus ya. Makanya ada warning nih, jangan di hold terlalu gimana. Tapi kalau dilihat dari sisi kinerjanya BCA, wah bagus banget. Tapi apakah ada orang yang beli di bottom ini? Menurut gue jarang, biasanya orang gambler. Tapi kalau misalkan kita yang udah lihat fundamental dan juga teknikal, pasti kita mungkin baru-baru ini beli. Jarang yang beli di bottom banget 7.257 gue beli, itu jarang banget, jarang yang kayak gitu. Karena kenapa? Karena itu kalau jebol dari EMA 200 nanti takutnya Indonesia ada apa-apa. Karena kemarin kita tahu sendiri perang tarif ya, terus rupiah melemah, dolar menguat luar biasa. Jadi itu warning. Jadi lebih baik telat sedikit daripada kita gambling. Jangan-jangan kita bukan investasi tapi kita gambling, untung-untungan nebak harga bottom. Jadi BCA ini sebetulnya udah masuk kriteria banget buat long term investment. Tiap bulan kita beli, dia udah bagi dividen rutin ya, setahun 2 kali ya, interim ya, tuh ya, bagus tiap bulan beli aja nggak apa-apa. Nah sekarang kita coba lihat BBRI. Ini gue bikin time frame weekly biar kita bisa lihat jauh ke belakang. Bank BRI juga cukup bagus buat di invest long term. Nah cuman pergerakannya teman-teman lihat sendiri, dia lebih volatile daripada BCA. Ya mungkin karena dia faktor ini adalah bank BUMN ya, mungkin ada agak volatile. Tapi pergerakannya sama, dia jarang tembus EMA 200. Nah yang paling parah ya COVID, tembus EMA 200 nih. Teman-teman perhatiin, di waktu zaman COVID dari EMA 200 ke bottomnya itu tembus 35%. Ya dari EMA 200-nya inget ya. Sedangkan kemarin dari EMA 200-nya nih tembus sampai sini, terbatamnya adalah 29%. Nah kebalikannya, kalau tadi si BCA kemarin itu di bulan apa ya, dari awal Januari sampai kemarin bottom itu lebih dalam daripada COVID. Sedangkan Bank BRI itu enggak ya, justru yang dari COVID lebih dalam 35%, kemarin tuh cuma 29%. Ada gak yang beli BRI di bottom kayak gini? Mungkin ada tapi jarang ya. Kalau gue sih enggak, pasti enggak. Kenapa? Karena ini masih di bawah EMA 200. Tapi udah saatnya belum beli BRI. Menurut gue kalau lihat begini, ini ada pola pattern reversal dari BRI. Teman-teman lihat, ini dari pattern weekly ya, bukan daily. Ingat, ini tuh ada pola inverted head and shoulders. Jadi apakah BRI ini layak buat kita investasikan selama dollar cost average? Menurut gua dia masuk ke kriteria yang layak buat kita investasikan karena long termnya dia uptrend, lalu sekarang juga lagi ada di fase reversal dan juga bagi dividen rutin. Nah tapi ingat, kita bandingin dulu, tadi kan Bank Mandiri yang paling bagus fundamentalnya. Coba kita lihat ya, Bank Mandiri juga sama ya, uptrend luar biasa, bagi dividen juga rutin dari 2010. Dia nggak pernah jebol EMA 200, pernah nih, malah pernah 2015 pernah, COVID parah ya, kemarin juga jebol EMA 200 tuh. Nah namun Bank Mandiri ini udah lebih cepat recovery-nya dibanding Bank BRI. Nah jadi preferensi kalian lah, kalian lebih suka yang mana kalau misalkan dari sisi ini. Nah sekarang kita lihat BNI. Coba, nah BNI ini kayak lebih volatile lagi ya, Nah, gue sih nggak akan beli BNI ini. Kalau misalnya lihatnya kayak gini, misalnya dibanding ya, cuman kita boleh beli satu gitu ya, BNI adalah saham yang gue nggak beli dibanding Bank Mandiri dan BRI ya, karena lebih sangat volatile. Oke, nah coba kita lihat BRIS sekarang. Nah BRIS ini baru IPO kan kemarin waktu dia di 2018 ya, BRIS itu. Sekarang jadinya Bank Syariah Indonesia, dulu itu BRI Syariah, sekarang ganti nama. Nah, BRIS gimana? Uptrend sekarang, cukup uptrend dan cukup oke. Sekarang dia lagi masa-masa, kita lihat ke daily, ini pattern reversal dia. Sekarang udah close di atas EMA 200, menurut gua bagus juga, dan ini mungkin momen yang tepat juga buat koleksi BRIS karena lagi berada di fase murah EMA 200 dan juga baru golden cross ya, kayak gitu. Nah tergantung preferensi kalian lebih mau yang mana buat di dollar cost average. Oke, semoga teman-teman yang nanya tentang BRI, BRIS dan
apakah bagus di dollar cost average di video sebelumnya. Metode DCA bisa menjawab kalian apakah ini bagus. Buat kalian yang masih bingung apa sih DCA atau apa sih, silahkan komen ya. Kalau misalnya udah ngerti, jadi gue nggak perlu bikin videonya lagi. Tapi kalau buat kalian yang mau nanya-nanya ngerti, gue akan jelasin sesimpel mungkin supaya kalian ngerti. Berikut juga studi kasus kenapa kita mesti pakai DCA atau kalau enggak lamsam, kurang lebihnya semuanya. So sampai sini dulu video kita. Kita bahas BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BRIS. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang mau join channel Telegram, silahkan langsung join aja. Klik link di deskripsi, di situ ada Linkit dan kalian bisa klik yang opsi channel Telegram. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.